Karena dunia ini sempit, Bos. Iya. Lu akan Dimanapun. ketemu dia lagi. Betul. Om cerita masuk ke level 2 ke luar negeri lah ya, gue internasional. Nah, itu yang kita harus membawa nama bangsa Indonesia lah ya. Salah satu yang membuat saya sama Onel nih, Nel, kita coba yuk Asia yuk. Karena apa? Saya membawa misi, membawa nama bangsa Indonesia, membawa terus memperkenalkan salah satu kreativitas yang ada di budaya Indonesia. Ya, kita jujur-jujur aja Om, karena perjalanan ini bukan perjalanan dari dalam negeri atau dari cuman 500 km yang membutuhkan ya dana dan segala macam. Akhirnya saya bersiasati 250 cc yang paling tepat untuk perjalanan keliling Indonesia. Nah, ini akan saya buktikan perjalanan ke luar negeri, ke Asia lah kurang lebih. Mengutamakan lebih pagi. Kalau jaraknya jauh, jam 7 pagi diusahakan sebelum maghrib kita sudah nyampe ke tujuan. Motoris, selamat malam. Malam ini gua bertamu ke salah satu orang yang mau dibilang super sibuk lah. Tapi apakah beliau ini dibilang super sibuk? Nah, ntar kita nanya ke beliau. Karena gini, basicnya gini. Sosok ini sebenarnya gue nggak sengaja kita ketemu pada saat suatu acara otomotif yang ternyata hari ini gue ketemu dia lagi. Sebelumnya gue udah pernah ketemu, gue udah pernah ngobrol, gue udah bercanda, segala macam gue udah ngelakuin, tapi ya ngelakuinnya bukan ini ya pada saat acara otomotif, tapi ternyata gue baru tahu informasinya. Nah, siapakah orang itu? Ini dia. Om, siapa? Andra Bells. Andra Bells. Jadi buat teman-teman yang udah kenal Om Andra Bells, pasti udah tahu sepak terjang beliau ini seperti apa. Gue juga kesini pengen tahu sepak terjang Om Andra Bells ini seperti apa. Kita nggak akan jauh-jauh dari seputar masalah touring. Nah, karena ini mungkin seseorang yang apa ya, agak-agak beda sama peturing-peturing sebelumnya. Karena gini, dia touring tidak sendiri, tidak juga sama istri, tapi dia sama anak yang mungkin jarang terjadi. Kita touring satu frekuensi, satu hobi sama anak sendiri, dan anak itu mau diajak naik motor kemana-mana. Sebentar lagi kita ngopi dulu. Gue ngopi dulu Om. Oke Om. Oke. Gue mau nanya. Ada ide touring ini sebenarnya dari tahun kapan Om? Awal Om punya ide touring, bahwa naik motor ini, wah touring enak nih, karena gue lihat sih Om, apalagi beberapa tamu Om itu yang datang itu anak roda 4. Apa Om punya basic dari roda 4? Ini cerita yang agak menarik nih. Dulu emang hobi saya di mobil. Banyak zaman dulu saya di tahun 90-an, saya demen hobi-hobi mobil-mobil custom lah ya. Rakit, beli bahan, ngebangun. Dan itu terus berlanjut sampai di tahun 2018 lah ya, kurang lebih 2018. Nah, waktu 2018 itu saya terbetik ingin membuat suatu tempat ngopi ya, karena saya demen begaul orangnya, demen nongkrong, demen ketemu teman baru, sosialisasi sama orang-orang yang baru. Karena doyan hobi nongkrong, doyan begaul, buatlah kafe di Galaxy nih, namanya Limos. Nah, Limos sendiri dari
kafe yang dulu orang tua saya pernah buat di tahun 1968. Berarti berdiri sejak 1968. 68. Capek berarti Om. Pas saya baru lahir tuh capek. Berdirinya capek 54 tahun 1968 tuh. yang lalu. Ya. Jadi bapak saya punya rumah di Jalan Jatinegara, ada Gang Limo. Orang pasti tahu lah, Gang Limonya masih ada sampai sekarang. Rumah saya di Jalan Raya Jatinegara Timur sebelum Kampung Melayu. Nah, bokap tuh buka namanya Roti Panggang Limos. Nah, dari situ saya berpikir, kayaknya seru juga nih nama Limos ini nih. Akhirnya saya pakai buat konsep saya, keinginan saya membuat suatu wadah ngumpul ngopi di Galaksi. Menghidupkan memorinya itu Om, memori dan sekalian momentumnya pas dengan hobi. Nah, saya bangunlah 2018 di Limos Galaksi ini. Nah, di situ saya masih hobi mobil waktu itu. Nah, yang demen motor sebenarnya nih anak saya nih. Oh, itu nanti kita tampilin orangnya. Kita tampilin ntar anak saya ini. Jadi saya lihat anak saya saya beliin motor dia dari kelas 6 SD. Waktu itu saya ingat banget Mio saya beliin. Mio karena asumsinya dulu saya beliin motor untuk jemput adiknya juga. Jadi nggak antar jemput sekolah mobil lah. Mio kecil. Motornya kecil, Matic pula Om. Matic pula. Dari situ akhirnya, yaudah Nel, nanti adiknya jemput pakai motor sekalian, gak usah pakai antar jemput, karena waktu itu satu sekolah kan di SD yang sama kan. Nah dari situ saya lihat anak saya dari 6 SD berkelanjutan sampai SMK sorry. Saya beliin dari dari Mio, Beat, dari NMAX, terus berlanjut sampai akhirnya Versys. Nah, di situ saya masih hobi mobil. Saya lihat ternyata nih hobi yang menarik. Hobi yang menarik. Kebetulan saya buat wadah kumpul Limos Cafe yang nongkrong banyak kan anak mobil sama anak motor. Nah, seketika waktu itu beberapa anak-anak Void ya nongkrong di Limos bawa motor Versys. Akhirnya saya melihat tuh, ini seru nih motor nih. Tuh ada kejadian, salah satu kejadian yang salah satu member crash di jalan, dititipkan motor lah di Limos selama seminggu. Orangnya kerja keluar kota. Tiap hari saya panasi dong. Akhirnya Om pakai. Iya. Seminggu itu saya panasi, saya keliling-keliling komplek Galaksi. Saya bilang nih motor enak banget. Akhirnya saya beli tuh motor. Nah disitulah saya melihat ini olahraga enak, bermotor, ikutlah kegiatan Void waktu itu touring-touring ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sampai ke Bali. Void kan banyak Om ya, setahu saya nggak cuma aja di sini ya, banyak. Dia per chapter sampai seluruh Indonesia. Cuman Papua tidak ada ya, cuma sampai Sulawesi, Sumatera, Bali, Jawa dan sekitarnya lah. Akhirnya saya ikut kegiatan Void selama 3 tahun saya ikut Void. Akhirnya terbentuklah mental touring saya untuk membuat event Ride for Friendship, Father and Son. Nah dari situ saya memberanikan diri karena saya basic orang media ya dulu kerjanya. Jadi saya tahu banget keinginan sponsorship dan untuk mendapatkan sponsorship seperti apa. Saya buatlah. Karena di situ di samping hobi, di situ ada cuan untuk menunjang hobi itu. Betul. Cuan artinya saya nggak berpikir untung sih sebenarnya. Oh, iya. Hanya awalnya untuk menopang aja Om, biar hobi kita ini tetap berjalan. Betul, untuk membiayai kita touring. Karena kadang-kadang kan kita harus ada waktu Om. Betul. Iya. Akhirnya saya buat proposal dengan gaya saya, style saya, dengan kebetulan anak saya ini SMK multimedia. Saya bentuklah suatu tim dengan anak dengan media sponsorship yang baik dan bagus, positif. Akhirnya banyak diterima sponsorship yang menurut mereka feedbacknya bagus. Bagus untuk mereka juga dapat keuntungan dari itu kan ya. Dapat keuntungan dari produk yang kita pakai selama perjalanan. Akhirnya saya memberanikan diri di masa Covid tuh. Berarti 2021 ya? Iya, 2021. Oke. 2021 awal saya memberanikan diri bikin agenda
Ride for Friendship. Waktu itu yang pertama ke Timor Leste, PP. Dan itu saya belum membawa anak saya karena anak saya itu belum dapat SIM, Onel. Masih 17 tahun. Sekarang 17 tahun mau masuk 18. sekarang ini Enggak, sekarang sudah 19 tahun. 19 tahun. Oh, Iya, jadi saya bawa teman saya ajak teman saya dalam satu komunitas waktu itu. Akhirnya saya jalan sama dia berdua ke Timor Leste, berhasil. Dan yang kedua, revolusi 2, saya buat agenda lagi ke Aceh. oh yang ini. Ya Aceh, kilometer 0 Aceh, PP, Barat, pulang Timur, 360. Nah, di situ Onel udah mendapatkan SIM. Nah, ini Om. Tujuan lu apa sih Om? Naik motor itu capek Om. Nah, Kemana-mana Ya. ngabisin duit, ninggalin keluarga. Ya. Karena gue lihat di sini dengan kehidupan lu nggak perlu touring aja Om. Ya. Teman-teman lu udah datang semua. Kalau misalnya Betul. lu hitung, gue mau nyari temen nih ya. Ya. Tapi apa yang lu cari sebenarnya dari itu Om? Ini awal Om, awal pembicaraan, masih awal pembicaraan. Sebelum lu nyeblosin anak lu ke arah Ya. hobi lu yang ya termasuk orang tua yang ekstrim lah Ya. Om. Karena di roda 2 itu kan kita langsung bersentuhan sama ini ya. Iya, Seperti man to roda man 4. sama teman-teman motor di seluruh Indonesia lah ya. Nah, di situ akhirnya saya melihat dunia. Open your eyes. Ternyata tidak sebesar daun kelor ya. Betul. Pepatah itu benar ya. Pepatah itu benar dan brotherhood itu ada di dunia motor dan saya melihat persaudaraan, saya lihat budaya, wisata, spot keindahan. Saya luar biasa indahnya ciptaan Tuhan ya. Yang orang di situ juga ada kulinernya. Betul. Kebetulan saya hobi makan Yang kan. karena dari kecil kita kan pernah belajar Bhinneka Tunggal Betul Ika banget Om tuh. ya. Belajar melalui sejarah, peta segala macam. Nah, sekarang kita melakukan kegiatan Prakteknya itu. di sini. Yang tadinya saya nggak tahu yang namanya misalnya Wajo, Bone. Dulu kan saya nggak tahu di mana Wajo. Di mana di peta. Dari peta. Kadang juga peta buta Om. Betul. Dan akhirnya saya tahu sampai keliling Indonesia yang namanya misalnya Jambi atau apa, dengan bermotor harus saya tahu. Saya lihat lah. Nah, itulah akhirnya saya mendapatkan sesuatu yang tidak pernah saya lakukan, tidak pernah saya lihat, tidak pernah saya temukan. Akhirnya saya membuat ketagihan dan di situ saya membuat kegiatan yang positif, memberikan informasi dan sharing kepada teman-teman untuk berkegiatan touring yang baik. Oh ada ininya Om ya. Ada muatannya. tujuan mulianya di Betul. situ ya. Bahwa touring itu karena gini, gue juga pernah ngerasain Ya. touring. Ternyata salah satu kenikmatan touring itu ya, itu bisa melatih kesabaran. Betul. Om ya. Betul banget. Kesabaran di luar bahwa tertib lalu lintas itu penting. Itu harus dijaga juga. Harus dijaga. Hah? Tapi mental, kesabaran. Betul. Apalagi kita akan bertemu dengan orang-orang di berbagai yang punya latar belakang berbeda ya. Beda-beda sosial, beda-beda segala macam lah. Dengan keunikan budaya, agama. adat istiadat agama yang beragam macam yang ada di seluruh Indonesia. Jadi di situ saya melihat, wah ini unik sekali. Akhirnya saya buat kegiatan Timor Leste selesai, saya buat lagi ke Aceh, terus yang terakhir Revolusi 3 saya start dari Makassar sampai Indonesia Timur, Maluku Utara, Sorong, Jayapura sampai Merauke finish. Sudah kelar. 2019 ada satu lagi yang saya belum ceritain. Itu nanti Om. Itu nanti. Ya. Ngomong-ngomong, si Onil mana nih Om? Onel ada di dalam nih. Nah. Nel, Onil lagi sibuk ya. Onel lagi Karena gini, kayaknya makan nih. Onil ini yang lucunya dan yang serunya ini, Onil ini jago masak. Jago masak. Dia touring tidak hanya membebankan orang tuanya, tapi bisa dia mandiri juga Om. Ya. Dia punya keahlian Dia skill punya lah. keahlian skill yang mungkin kalau biasanya orang touring gini Om, ketemu warung berhenti makan, Ya. ketemu itu jajan. Betul. Nah, dengar-dengar si Onil ini jago masak. Ya, betul. Lihat ke belakang. Oke, kita ke belakang. Umur berapa sekarang Nil? Sekarang 20 tahun. Umur 20 tahun. Berarti 3 tahun yang lalu dia baru dapat SIM
Iya kan? Lu baru dapat SIM untuk ikut touring sama bokap. Betul. Paling jauh lu kemana, Nil? Paling jauh ya. Kemana ya? Jauh banget udah kalau kemana ya. Karena ke Aceh. Jauh kan Aceh pertama. Aceh, Sabang. Paling jauhnya lagi Merauke, Papua. Merauke, Papua dari Sabang sampai Merauke. Itu di depan ada poster lu akan ke Asia ya. Iya. Oke, kegiatannya Onil seperti ini. Dia lagi masak, dia jago masak. Karena di sini selain tempat nongkrong, di sini juga kayak kafe. Jadi tempat ngopi, tempat buat makan, ada makanan berat, ada makanan ringan. Nah, salah satu kokinya dia. Oke. Nah, tadi gue udah ketemu Onel ya? Om. Gue agak mau nanya sedikit. Ya, maaf nih Om ya. Orang tua itu pengen anaknya sekolah tinggi. Betul. Betul lah Om ya. Betul. Beberapa orang tua, apalagi Om bukan orang yang menengah ke bawah, tapi untuk dari segi ekonomi Om agak mapan. Tapi kenapa si Onil ini Om sangat setuju, dia tidak melanjutkan sekolah, tapi ikut Om touring. Oke. Saya salah satu orang tua yang tidak mau memaksakan kehendak orang tua. Jadi saya Memaksakan kehendak anak ya, kehendak orang tua ke anak ya. Orang tua ke anak, artinya dia diberikan kebebasan seperti saya dulu dengan orang tua saya juga. Demokrasi. Demokrasi. Jadi lu mau kemana, lu mau sekolah, mau enggak, yang penting Tanggung jawab sama komitmen terhadap kehidupan. Kehidupan artinya dia bisa yakin ya, apa yang lu lakuin, betul, yang dia lakukan akan bisa menopang hidup dia nanti ke depan. Jadi artinya begini. Jadi saya selalu dari dulu tidak pernah memaksakan kehendak anak, dan saya juga dulu sama orang tua begitu juga diajarkan. Lebih bandelan lu kali Om ya dulu ya. Mungkin ya, nggak pernah pulang sih iya dulu saya. Kalau ini kayaknya gue lihat dia Lebih masak, lebih smooth orangnya. Iya, dulu saya lebih kalem. brutal lah. Artinya kehidupan di jalan. Nah itulah sebenarnya yang membuat saya punya Jatinegara ya. iya. Di belakang saya orang lihat nyuntik. Ada orang lihat mati overdosis, udah sering tuh dulu. Makanya orang tua saya melihat pada tahun waktu itu 1985 saya dipindahin ke Romangun. Siapa itu Om? Bokap beli rumah di Romangun. Pelahan demi pelahan akhirnya saya eksodus pindah ke Romangun. Satu keluarga Dan rumah itu dijual karena untuk melihat ke depannya anak-anak perkembangan lebih baik lah. Karena saya di Romangun kan tinggal di komplek perumahan Bangun Cipta Sarana waktu itu yang lingkungannya lebih baik. Ya akhirnya saya dipindahkan ke sana beriring dengan waktu perkembangannya, dan selalu orang tua saya bilang pendidikan itu tidak menjamin orang menjadi sukses juga. Saya lebih banyak dididik untuk menjadi entrepreneur. Karena yang penting ini Om, attitude ya. Attitude, terus skill, keahlian yang kita punya. Jadi kebetulan bokap ini salah satu orang film ya. Salah satu pendiri PFM juga dan bintang film juga. Seniman juga yang hidupnya dari dulu melukis, jadi seniman gimana sih Jadi Dia tidak mau diatur. Tidak mau diatur. Wow, itu lebih ekstrim lagi zaman dulu ya. Jadi ya udah. Nah kebetulan saya dari kecil emang mau dilihat dari bokap punya talenta hampir mirip ya. Mungkin gennya hampir mirip stylenya. Lu berapa bersaudara Om? Saya semua ada 4 bersaudara. Kebetulan 2 cowok, 2 cewek. Saya anak ketiga. Nah, dari semua anak laki-laki, rata-rata semua jadi entrepreneur. Oh, laki semua? Laki semua, dan pendidikan kuliahnya itu 2-3 cowok semua? Nggak sampai selesai semua. Jadi saya aja kuliah di Akademi Teknik Desain Interior dengan hobi saya desain gitu, interior cuman semester 4 tingkat 2 kali ya. Saya kerja di Prambors waktu itu, saya tinggalin kuliah, saya lebih memilih terjun langsung ke pekerjaan, PKL lah ya, PKL akhirnya diterima, sampai waktu itu saya ingat banget umur 20 tahun, saya udah bisa beli mobil sendiri tuh, dengan hasil saya jeripaya kerja di Prambors.
Nah, akhirnya di situ menjadi bekal kuat saya untuk menjadi entrepreneur. Saya bukalah bidang advertising. Dari umur 21 saya udah punya perusahaan, Om. Kayak IO sekarang gitu juga. Itu bener banget. Jadi saya subkon dari Prambors waktu itu zamannya tenda mangkal lah. Off air-nya Prambors sering mengadakan event sebulan 2 kali. Nah, itu project saya tuh, bikin pameran, bikin booth, bikin event. Di situ akhirnya saya mempunyai kepercayaan diri, wah ternyata bukannya sekolah nggak penting nih, salah nih sebenarnya. Sekolah juga penting. Sekolah penting. Untuk membangun kita akademis dan network lah ya. Tapi hidup itu tidak hanya sekolah. Tidak hanya sekolah, jadi prakteknya itu di pergaulan. Semakin pergaulan kita luas dari semua kalangan, dari semua kasta mungkin ya kalau dibilang sekarang, itu lebih baik. Jadi kita lebih menghargai ya, dari orang tingkat paling lapisan bawah, menengah sampai ke atas. Akhirnya saya bisa bergaul dengan siapa aja, dengan yang lebih di atas saya bisa bergaul, yang tua, yang muda, yang tengah, sama aja. Yang penting saling menghormati, Om. Saling menghormati, karena respect. sehebat apapun orang kalau tidak punya rasa hormat yang lebih tua dan attitude-nya ini, nothing lah ya. Nothing. Jadi kita lebih respect lah. Jadi semua orang punya kiblat beda-beda lah. Itu yang kita harus hargai. Berbagai macam talenta, keahlian. Nah, akhirnya saya memberanikan diri, oke lah. Saya buat usaha di bidang advertising sampai jungkir balik pumping dalam kehidupan. Ada pasang surutnya. Waduh, seperti jadi orang kaya, turun ke bawah itu biasa. Yang penting kita harus tetap semangat. Dan satu hal, jangan nipu orang. Kalau nipu orang kelar. Ya, jangan nipu orang dan jangan makan hak orang. Betul. Karena gue punya temen nongkrong lah ya, dia selalu pesen jangan pernah makan hak orang. Betul. Karena dunia ini sempit, Bos. Iya. Lu akan Dimanapun. ketemu dia lagi. Betul. Om cerita di dunia motor, walaupun yang lapisan bawah, saya pasti ada kenal. Apalagi kita punya tempat seperti Limos nih ya. Salah satu banyak orang datang kemari melihat wadah kita. Ya kita kalau berbuat sesuatu yang nggak baik, janganlah. Tuh, motoris. Salah satu pesan yang bagus, jangan pernah mengambil hak orang. Ya, Kedua, betul. jangan pernah curang sama orang. Ya, dunia motor itu sempit. Dunia motor itu sempit. Lu akan ketemu di situ-situ aja. Betul. Lu kemanapun, ujung-ujungnya akan ketemu itu aja. Betul. Jadi tolong buat teman-teman pandai-pandailah bergaul, baik-baiklah sama teman-teman, karena ya kita menghormati aja ya. Kita saling menghormati karena urusan aja, kayak gitu efeknya sangat luas lah. Apalagi kita sekarang melihat ke depan membawa, apalagi saya nih udah mau masuk ke level 2 ke luar negeri lah ya, gue internasional. Nah, itu yang kita harus membawa nama bangsa Indonesia lah ya. Seiring dengan pergaulan di keliling Indonesia sudah kelar, untuk level 2-nya ke Asia. Baru gue mau nanya, Om. Iya kan? Setelah ini emang ada rencana ke arah situ, Om ya? Akhirnya iya. Akhirnya iya. Baru gue mau nanya, dia udah jawab bahwa dia akan ke luar negeri. Nah, gini, Om. Lu udah punya persiapan yang matang nggak? Dan apa aja persiapan lu ke sana? Emang sponsor lu udah cukup, Om? Oke. Itu pertama. Kedua, Om, gue mau nanya nih. Nih, lu kan harus ninggalin keluarga, Om. Iya. Lu harus ninggalin anak yang harus dapur masih ngebul. Iya. Duit lu nggak berseri, Om. Itu banyak orang nanya tuh. Itu yang penting loh. Ya. Kalau kita touring, ninggalin keluarga, setidak-tidaknya yang kita tinggalin lebih banyak daripada yang kita bawa. Betul banget. Biar dia nggak teriak dan barang-barang nggak hilang di rumah. Betul. Ya. Dan barang-barang nggak hilang. Ya, Itu pasti, gimana, Om? Lu kerja apa sih, Om? Karbonisasi harus tetap terjaga kalau kita touring, ya kan? Jadi kan sekarang kan teknologi udah canggih nih. Iya. Udah ada video call, udah ada telepon, sambungan seluler lah untuk mengupdate kegiatan kita lah. Saya mau jawab dulu yang pertama tuh, mental dan persiapan ke luar negeri. Yang pasti gini, Om. Kalau kita sudah mau melihat dunia ke depan yang lebih jauh lagi, Nggak gampang loh, Om. nggak gampang. Karena mental saya kemarin udah terbentuk keliling Indonesia. Itulah salah satu yang membuat saya sama Onel nih, Nel, kita coba yuk Asia yuk.
Karena sedemikian rupa akhirnya saya buat peta. Saya buat peta dan saya taruh peta itu di depan muka Limos Cafe. Nggak usah di depan muka gue juga ada om. Iya, depan muka juga ada. Nggak usah di depan kafe, di depan muka gue om. Jadi ini kita buat peta ini. Lihat, di zoom. Father and son. Pada saat Redford Friendship. Friendship. Waduh, ada Brunei, Iya. Brazil, Semua ada di sini. semua seluruh dunia. Jadi- berarti cita-cita lu ini om. Iya, cita-cita ini dan cita-cita ini saya bawa harus bermanfaat kepada teman-teman bikers dunia terutama. Karena apa? Saya membawa misi, membawa nama bangsa Indonesia, membawa terus memperkenalkan salah satu kreativitas yang ada di budaya Indonesia. Seperti saya kasih bocoran sedikit ya. Yang saya mau bawa batik yang mau ke Asia nih. Sementara ini batik banyak diklaim negara-negara tetangga Ada lah ya. beberapa negara tetangga dan iya om bener. Beberapa negara itu kalau kita kan terkenal karena batik tulis. Batik tulis. Kita handmade ya. Betul. Tapi ada beberapa negara yang cetak, Ya print. pakai print lah ya, pakai Iya, mesin batik dan print. dia mengklaim itu punya dia. Ya. Jadi Indonesia itu dari berbagai macam profesi mempunyai ciri khas budaya batik. Ya. Iya kan? Nah, batik tulis ini yang saya mau bawa ke luar negeri dan saya akan bawa merchandise berupa buff atau slayer untuk teman-teman yang sih kita temuin yang ada di Asia. Tapi agak-agak ini gua om, agak-agak apa ya, iri dalam arti gini. Indonesia itu bukan cuma batik om, Banyak sebenarnya. banyak om. Ah. Pesan gue sih cuma itu, Ah. biar tidak ada kecemburuan karena lu membawa nama Indonesia. Ya. Gue berharap bukan hanya batik om lu bawa, Betul. karena kan nggak satu negara dua negara yang akan lu singgahi. Betul. Siapa tahu om gini, dengan lu bawa itu batik, lu ada yang support. Jadi untuk wilayah Jawa, Ya. lu bawa batik. Ya. Untuk wilayah Kalimantan, Ada batiknya lagi. ada Ya. ada. Wilayah Sulawesi, Sumatera, masing-masing kan punya Banyak kegiatan. Iya. Jadi Saran gua aja sih om. jadi batik yang saya mau bawa ini bukan sembarang batik nih. Kenapa bukan sembarang batik? Karena saya bekerja sama dengan rumah batik Palbatu yang ada di Jakarta juga. Oke, berarti secara tidak langsung Sudah terkoneksi. Udah koneksi dan udah punya Terkoneksi sponsor ternyata. dengan rumah batik Palbatu yang batiknya itu dikerjakan oleh kaum difabel. Nah itu yang saya mau angkat. Jadi orang-orang yang cacat, yang mempunyai keterbatasan, segala kelebihan itu disalurkan di batik tulis. Yang saya Ingat bawa. ya, ada misi sosial. Misi sosialnya tinggi. Jadi bukan hanya touring, bukan hanya memperkenalkan budaya Indonesia, tapi ada misi sosial dan Ya. itu gua nggak nyangka ke arah Betul. situ om. Karena saya melihat, kenapa saya gandeng kaum difabel di rumah batik Palbatu? Coba kita bayangkan kalau kita punya teman atau saudara atau mungkin anak sendiri dengan keterbatasan gerak atau cacat lah ya, melihat hasil karyanya itu bisa dibawa sampai ke tingkat internasional, bagaimana bangganya ya seorang kaum difabel itu melihat hasil karya itu bisa dinikmati dan dipakai oleh teman-teman baik. Karena sebagian besar itu orang-orang ya maaf aja, kadang-kadang hanya menghargai orang-orang yang normal. Dan ini hasilnya tidak kalah Dengan orang-orang yang normal. orang yang normal. Dan dia mempunyai style batik kontemporer. Jadi dan itu diciptakan sendiri oleh kaum difabel itu untuk perjalanan saya, namanya Sekar Jagat. Sekar Jagat itu artinya perjalanan seorang bikers Indonesia untuk luar negeri. Berarti lu udah siap banget om ya. Udah siap, saya udah sampai ke situ saya Bukan pikirkan. hanya mental aja yang Bukan hanya udah lu mental. siapin. O'Neil Ya. juga seperti itu. Ya, Ternyata lu udah siap semuanya ya. betul. Dan lu udah pikirkan semua bahwa yang akan lu bawa ini bukan hanya nama Jakarta, bukan nama Jawa Sulawesi, Iya. tapi nama Indonesia. Indonesianya lebih ke situ. Dan tadi Om Kodok bilang kenapa batik dengan yang lainnya nggak dibawa, itu sebenarnya saya akan bawa juga. Jadi
koleksi, cuman secara khusus batik. Nanti saya mungkin akan bawa pertukaran kuliner Indonesia. Kebetulan anak saya ini kan hobi masak. Dia Jo. Tadi kan dia masak tuh. Betul. Gue udah nyoba tadi. Udah nyoba ya? Nasi goreng kencur. Nasi goreng kencur ya. Nanti saya akan bertukar mungkin ya. Saya ada terpikirkan ke teman-teman Malaysia, dia terkenal dengan nasi lemak. Kita dengan nasi goreng kencur. Kenapa nggak kita jadi pertukaran, kita kasih adu resep, saling menghargai sebuah negara yang beda rasa. Nah itu juga bagus. Jadi artinya di situ persahabatannya, brotherhoodnya juga tetap apalagi terjalin. sesama bikers ya Om ya. Betul. Itu akan saya mainkan nanti di beberapa negara. Salah satu resep Indonesia. Ini langsung loh. Jadi kita nggak bawa langsung tes begitu, kita kerjain sendiri. Dan itu saya lakukan waktu di Papua, di Merauke. Nah gini Om, selama ini kan Om cuman berdua nih, Oke. jalan sama Anil ya. Ya. Emang ada support dari komunitas atau Om punya komunitas gak? Karena gini, Oke. Om naik motor apa? Kawasaki Versys. Versys, oke. Maaf, dari pabrikan sponsor nggak Om? Bantu nggak? Ada. Ya kita jujur-jujur Ya. aja Om. Karena perjalanan ini bukan perjalanan dari dalam negeri atau dari cuman 500 km Oke. yang membutuhkan ya Dana dan besar segala lah ya. macam. Oke. Dana pun bukan hanya beli bahan bakar, Iya. bukan hanya makan, tapi servis, Maintenance-nya. maintenance-nya. Karena Sama perjalanan partnya. paling lama berapa lama sih Om biasanya? Apa jadi? Perjalanan pernah? 2 bulan, sebulan, 2 bulan. Nah, ya kan? Iya. Jadi lu nggak usah mikirin maintenance-nya udah Iya, ada jelas. gitu. Oke. Ada nggak gitu Om? Ada. Jadi pertama mengenai Kawasaki komunitas. nih, Kawasaki ya. Komunitas. Saya pengguna Kawasaki Versys 250. Kenapa saya pakai 250? Itu juga ada pertanyaannya juga tuh jawabannya. Jadi gini, 2,5 itu motor yang cc-nya menengah. Jadi kenapa saya bilang menengah? Karena regulasi untuk penyeberangan, untuk antar pulau, 2,5 itu sama seperti motor kelas di bawah jadi ya, seperti Matic, NMAX dan segala Oh macam. iya, jadi harga Nah, tiket ya Om. betul. Pintar. Dari tiket itu kita terjangkau lah pasti. Karena kita ngomong bukan sehari 2 hari nih, 2 bulan. Dan Indonesia terdiri dari beberapa kepulauan dan banyak penyeberangan. Nah di situ akhirnya saya mensiasati 250 cc yang paling tepat untuk perjalanan keliling Indonesia. Nah, ini akan saya buktikan perjalanan ke luar negeri, ke Asia lah kurang lebih. Nah, dengan 2,5 ini udah terbukti menurut saya, karena saya berjalan dengan motor Kawasaki sudah dapat rohnya, roh, Feel-nya. feel dan kendala. Lu udah tahu semua Udah tuh tahu Om, semua. ya? Karena motor ini sangat menurut saya sangat simple, gampang dicari partnya, dan saya sendiri sudah diajarin untuk apabila ada trouble di jalan, untuk kanvas rem, untuk tali kopling, untuk laher, saya udah bisa mengerjakan apabila tanda kutip mogok di hutan. Emang sebelum ini sebelum Versys pernah nyoba motor lain Om untuk touring seperti ini? Awal-awal saya pakai Matic NMAX ya. Awal-awal cuma 6 bulan aja. Setelah itu saya naik level ke 2,5. Motor pertama saya di adventure Kawasaki Versys. Nah disitulah saya jatuh hati dengan Kawasaki Versys. Akhirnya saya memilih, oh inilah motor yang paling cocok untuk perjalanan saya dan membawa saya untuk berjalan lebih jauh. Nah gini, itu untuk saat ini Om. Ya, Setelah kita ngobrol, ada perubahan. ya. Ada orang yang mau nih, gue punya motor, lu pakai atau ada pabrikan, lu pakai untuk adventure, untuk jalan-jalan. Cita-cita lu motor apa Om? Oke. Kalau cita-cita saya pasti Ini ada. aja ya. Siapa tahu ada Oke. yang mau, Ya, iya kan? ya. Habis ini siapa tahu? Om? Siapa tahu. Kita nggak tahu. Karena saya udah Rezeki kita nggak tahu. Betul. Kita nggak harus juga fanatik dengan satu brand. Jangan hanya sekedar ya maaf aja juga nih ya. Ya. Mungkin untuk saat ini ya kita mampunya untuk beli itu kan ya. Betul. Tapi kita nggak tahu setelah ini ada yang mau. Nah, Ya. motor apa yang
Pengen Oke. lo pakai Om. Jadi saya juga nggak fanatik dengan Ya kali aja untuk besok ke 2023, Iya, 23. Om mau ke keliling Asia ya. Asia. Siapa tahu motornya ada yang support Om. Iya. Amin kan? Betul. Amin Dan itu banget. nggak menutup kan Om? Nggak menutup Oke, kemungkinan. motor apa Om? Oke, kita kan udah bekerja secara profesional dengan kegiatan saya secara profesional. Jadi saya tidak menutup kemungkinan dengan satu brand lah ya. Artinya gini, motor impian saya bocorkan sedikit ya. Saya pengen juga naik dengan cc yang besar. Kebetulan saya melihat tetap saya lebih dominan ke pabrik Jepang. Karena menurut saya Jepang lebih tangguh di medan jalur adventure. Kalau saya ngomong motor idaman, saya lebih suka Afrika Twin 1000. Waduh, yang lagi keliling dunia sekarang Om ya? Betul, Mario Hiro. Mario Hiro, Ya, dia lagi keliling kenapa dunia. Afrika Twin 1000? Kalau saya lihat dari desain dan rancangannya dengan motor adventure dengan cc 1000, dengan medan dual purpose, dengan beban yang berat, dengan passion dan stylenya itu cocok banget Iya. untuk overland dunia. Dia nggak main-main impiannya bos. Overland dunia. Impian para peturing jauh. Iya. Impian para penjelajah. Para penjelajah. Afrika Twin Afrika 1000. Twin 1000. Kenapa Afrika Twin 1000? Ya itu yang saya sebutkan tadi. Oke. Itu baru mimpi. Mimpi. Oke. Tapi mimpi itu gratis Om. Mimpi gratis. Iya kan? Iya. Dan nggak ada yang ngelarang. Iya. Dan rezeki itu nggak ada yang tahu Om. Betul. Boleh-boleh aja. Boleh-boleh Sah-sah sah-sah aja. Namanya juga mimpi ya. Jadi nggak menutup kemungkinan dengan yang lain lah. Sementara ini saya tetap pakai Kawasaki 2,5. Menurut saya dapat raw feel karena udah berkeliling selama beberapa bulan dan kilometer saya selama ini 55.000. Saya pakai Versys untuk keliling Indonesia. Saat ini cocok. Untuk kedepannya kita lihat. Sembari makan ya. Ini Om. Untuk perjalanan ini kita perjalanan nanti ada nggak Om yang kira-kira sampai sekarang lu belum dapat untuk entah itu sponsor, lu butuh apa Ya. atau pengen apa gitu. Ya. Jadi untuk menunjang kelancaran perjalanan. Oke. Jadi sekarang ini sponsorship yang saya menempel di Ride for Friendship Father and Son 60% lah. 60% semuanya ada ya. Ada beberapa yang belum seperti oli, ban. Yang sebelumnya saya dapat juga beberapa oli produsen yang lain. Cuman untuk ke Asia saya belum mendapatkan oli. Nah, rencana saya kan mau menggandeng produk lokal untuk internasional ya. Lebih menggandeng BUMN atau Kementerian Pariwisata yang dipimpin oleh Pak Sandiaga Uno untuk batiknya. Tuh apalagi itu UMKM. Iya. Bapak Sandiaga Uno itu sangat mendukung lah tentang Karena kita UMKM. kan Om. membawa nama batik ke luar negeri dan itu membawa merah putih ya. Iya. Terus produk-produk yang saya bawa pun beberapa juga SNI kayak G2 kan lokal. Jadi saya lebih banyak kandungannya produksi di dalam negeri. Karena itu kita bawa tujuannya untuk ini loh produk Indonesia yang bisa kita bawa melalui kegiatan roda 2 untuk ke Asia. Salah satu memperkenalkan lah. Nah, selama perjalanan ini Om, kan di situ juga ada dokumentasi Ya. atau segala macam. Apakah memang itu udah ada persiapan semua Om? Sudah. Atau suatu saat lu juga mungkin butuh Om harus ada tim. Ya. Entah itu hanya sekedar meminjamkan Ya. atau apa untuk dokumentasi. Oke. Tapi karena kan salah satu syarat nanti kalau misalnya lu cari sponsor Om. Ya, ya. Atau lu siapa tahu ada yang mau masuk, apa lu masih butuh itu memang atau udah ada Om untuk dokumentasi tim-tim itu kayak gitu. Oke, father and son. Jadi saya bagi-bagi tugas dengan anak saya ini. Anak saya ini kebetulan hobi dengan media, multimedia ya, seperti grafis desain, video editing. Dia udah belajar juga sekolah fotografi. Waduh. Ngedrone. Cocok lah, cocok. Ngedrone dan cocok sekali mendukung kegiatan saya berjalan ke luar negeri bersama anak. Dan saya akan tetap perlukan orang ketiga ya untuk membantu menjahit
video-video yang nanti saya buat. Walaupun dia tidak ikut, Om. Betul, walaupun dia tidak ikut. Nanti materi saya Lu akan harus lempar. punya ada tim. Tetap harus punya tim. Jadi lu fokus cuman touring. Oke. Ada tim yang bekerja di balik layar. Betul. Nah itu yang saya lagi mau ciptakan ke beberapa teman sampai saat ini kan karena masih bulan Mei 2023, formulanya belum dapat yang pas. Sementara ini tetap di backup anak saya yang ya saya agak kasihan juga dengan Onel ini. Nah makanya kita bilang buat teman-teman motoris mungkin ada yang mau bantu atau mau bekerja di balik layar dengan Om Andre, Om Andra sama Onil, silahkan. Sekalian ya siapa tahu bisa ikut jalan-jalan Om ya. Ya pasti itu harus satu roh, satu nyawa dengan taste yang sama, ya kan? Nah, karena saya berpikir kesian anak Onel ini riding harus memikirkan konten, konsep. Iya. Sedangkan dia harus melihat sesuatu yang sama seperti saya. Jadi ingin menciptakan orang ketiga ini untuk menjahit suatu video perjalanan saya lah untuk YouTube. Dan memang itu harus Om. Dan itu harus. Karena lu udah bukan perjalanan lokal lagi dalam negeri lagi, tapi udah ke arah internasional ya. Dengan view yang berbeda. Iya. Ya, beda lah. Nah sementara ini yang saya lakukan keliling Indonesia yang edit anak. Jadi banyak materi yang terkumpul mungkin berapa giga, mungkin di hadis 1 tera itu masih ada materi yang belum dijahit ya. Dan ada beberapa waktu saya recovery 2 hari misalnya waktu itu ke Aceh di Bukit Tinggi. Tetap saya nggak tega juga kalau harus ngedit. Sedangkan kita harus istirahat. Akhirnya pulang touring baru diedit, dijahit, dan akhirnya masih belum dapat maksimal. Lama Om, lama. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke internal nih Om. Internal dalam arti ada hubungan dengan keluarga atau segala macam. Ya. Suka dukanya itu pasti ada Om. Oke, pasti. Touring, apalagi berdua sama anak, tidak hanya sekedar happy lah, Ya. tidak hanya suka, dukanya juga ada. Ya. Nah, kita ngomong dukanya dulu Om. Ya. Lu meninggalkan keluarga selama berbulan-bulan. Ya. Meninggalkan dapur. Oke. Ya. Membawa anak dan lu tinggalin anak Iya, gitu. iya. Apa Om? Oke, awalnya saya berjalan ini ada komitmen dengan istri ya, bahwa saya mau jalan ini dengan mimpi saya, dan akhirnya ketemu jalan, istri saya nge-proof, menyetujui. Dan saya berpikir untuk menutupi kebutuhan saya pergi ini gimana dengan jangka waktu yang lama. Itu tetap saya pelajarin dan saya buatkan RAB juga. Jadi RAB kita buat bukan untuk perjalanan kita juga. Jadi kita Untuk buat perjalanan dapur rumah kita tinggalin. Tuh. Buat teman-teman bikers, motoris yang suka perjalanan jauh, jangan cuma mikirin diri sendiri. Betul, itu harus seimbang. Harus seimbang. Karena pikiran kita di jalan juga nggak boleh terganggu dengan hal-hal ekonomi yang ada di rumah, terganggu. Lagi naik motor, tahu Iya. telepon, "Woi, beras habis, woi." Iya. Waduh. Ya. Jadi salah satunya kita buat wadah Limos ini, salah satunya untuk kesibukan keluarga saya juga mengelola kafe yang ada di Limos ini, untuk nafkah juga, dan sekalian RAB itu saya buat untuk saya tinggalkan selama misalnya 2 bulan, sebulan, 2 bulan, mungkin yang ke depan nanti 4 bulan, itu harus tetap kita siapkan dalam bentuk uang supaya ke depannya mereka tidak sulit lah. Nah, jadi panjang sebenarnya kalau kita bedah secara khusus ya untuk perjalanan jauh, trik-triknya juga banyak, dan kita harus disiasati dengan kepala dingin ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen sharing bagaimana meninggalkan keluarga selama berbulan-bulan, salah satu orang yang bisa kita ajak sharing adalah Om Andra ini. Lu bisa ke sini ke Limos Cafe, nanya-nanya dengan Om Andra. Mungkin ada teman-teman yang kadang gini Om. Banyak sih yang kemarin. Iya kan? Gua mau touring, tapi ya gitu. Iya. Gua karena tidak semua orang yang bisa sejalan sama istrinya. Betul, Dan beberapa itu. keluar, ya bukan istri aja, anak juga istilahnya tidak mengerti, bukan nggak mengerti,
karena beda dunia Om Beda ya, dunia, beda beda dunia. dunia. Kalau Om mungkin satu ini Iya, ya, satu frekuensi. satu frekuensi. Tapi kalau yang enggak kan kasihan. Betul. Hanya cuma dalam kota aja Iya, iya. udah disuruh pulang. Betul. Sedangkan Om berbulan-bulan. Jadi emang saya Banyak selalu, yang kesini, Om. Saya selalu open house kepada teman-teman peturing-peturing yang mau sharing ke saya. Ini kita bukan mengguru ya, sharing ya. Trik-trik dan tips kalau kita jalan jauh meninggalkan keluarga. Kita open house, rute, perjalanan apa saya selalu buka. Oh iya semua iya. Dengan versi saya ya. Perjalanan biasanya kan gitu Om. Iya. Tidak hanya itu tapi Om gue mau ke sini. Iya, Om berapa juga. hari Om? Oke. Banyak banget. Ingat itu Banyak ya. banget. Jangan lupa Iya. Om Andra. Datang kemari kita ngobrol, kayak kita sharing, ya paling nggak pengalaman saya itu bisa dituangkan kepada teman-teman apabila berjalan jauh lah ya. Trik-trik menjinakkan istri yang tidak boleh. Ya nanti kita kupas semuanya. Yang pasti pulang kita selamat, zero insiden, semuanya senang. Ya, jadi hobi kita tersalurkan, orang Ya. di rumah juga tidak was-was. Betul, tidak was-was. Apalagi sekarang kalau kita turun jauh segala macam udah ada video call kan. Betul, teknologi udah Teknologi udah canggih. Video call, kita kasih foto, apa segala macam, komunikasi juga lancar. Yang penting ya itu tadi, kita harus jujur. Jujur. Jangan kita mau ke sini ternyata ke sini. Iya. Kita mau ke sini ternyata ke pos. Betul, itu kunci banget tuh. Kita harus jujur. Menjaga pada keluarga. kepercayaan yang udah Kepercayaan. dikasih sama keluarga, Sama Om, keluarga. ya, biar mereka juga tenang di rumah Betul. ya. Karena tanggung jawab kita sangat berat sekali untuk misi perjalanan. Pulang harus sehat lagi. Kedepannya harus mereka juga kehidupannya harus normal lagi. Normal. Nah sekarang gini Om, kita ngobrol-ngobrol ringan untuk yang ini. Om kalau perjalanan jauh gitu banyak tip juga sih yang diminta sama teman-teman. Ya. Setiap berapa jam perjalanan Om Oke. istirahat. Oke. Dan itu pertama. Dan kedua, apakah Om jalan siang atau malam? Oke. Apalagi ke daerah-daerah yang rawan. Itu Ya. pertama rawan, kedua kita memang kita baru ke sana gitu Betul, loh. betul. Ada tip-tipnya nggak Om? Ada dong, ada. Karena kalau kita kurang istirahat ya, Ya. itu kan bahaya. Betul. Itu Apalagi penting banget. itu penting banget ya. Apalagi orang-orang yang karena begini, gue pernah ngikutin seminar tentang microsleep. Ah. Obat kalau ngantuk itu ya tidur ya. Ya. Kalau memang lu capek lu istirahat. Iya, harus istirahat. Tidak boleh dipaksa ya. Betul. Jadi ada kalau Om tipsnya apa aja kalau perjalanan jauh. Oke. Dan saya ini sering dipanggil sebagai narasumber juga beberapa komunitas anniversary untuk safety riding, coaching clinic, udah beberapa komunitas ya. Besok juga ada komunitas yang manggil saya untuk safety riding karena keberhasilan perjalanan touring zero incident. Kuncinya satu. Jadi kita harus tahu kemampuan kita dulu berkendara. Satu. Jarak tempuh kita sehari bisa berapa nih naik motor Kawasaki PRS 250? Misalnya, saya udah terlatih dengan anak saya sehari maksimal bisa 600 kilo. Dan itu perjalanan dari sini ke Jogja lah kurang lebih. Jadi jamnya itu yang paling tepat dan menurut saya paling baik, itu kayak orang kerja setiap hari. 8 jam. Bisa lebih. Jadi artinya kalau misalnya start kita jam 7 pagi, kita kalau saya lebih mengutamakan lebih pagi. Kalau jaraknya jauh. Iya. Jam 7 pagi diusahakan sebelum maghrib Kita udah nyampe. sudah nyampe ke tujuan. Dan istirahat. Iya. Ibaratnya nggak perlu nyampe lah, yang penting jam 8 itu udah istirahat full lah Udah ya. istirahat full. Berdasarkan ritme saya sehari 600 kilo itu bisa kebaca tuh nanti misalnya kita Jakarta Purwokerto 450 kilo itu kita berangkat setelah jam 7 jam 4 sore mungkin udah sampai Purwokerto. Ya berapa jam Om istirahat? Banyak yang kalau mungkin Om Ya. udah biasa ya. Ya. Buat yang pemula. Karena banyak orang yang dengan trauma dengan itu, wah gua harus tiap Ya. hari. Karena banyak yang orang, kita kan biasa gini, kita ngajak temen, ikut gua touring. Ya. Kita biasa 4 jam baru istirahat. Tapi Betul. kan ada orang yang 2 jam Ya. entah dia berhenti buang air, Ya, entah. ya. Yang panjang tuh Banyak yang rokok. begini, Om. Wah. Ngerokok berhenti mulu. Ini semua tergantung kita sendiri ya. Kalau saya sih
kurang lebih 100 kilo ya, kurang lebih 2-3 jam saya berhenti. Oke. Semua relatif sih, nggak harus sama saya juga. Ada kalanya orang yang cepat lelah 1,5 jam, itu bebas-bebas saja. Yang pasti kuncinya satu, jangan memaksakan sesuatu. Jadi kalau misalnya kuatnya cuma 50 kilo, berhenti ya berhenti harus. Jangan gengsi. Jangan gengsi. Apalagi bareng rombongan. Wah. Kadang-kadang kalau bareng sama rombongan mau gengsi, mau disangka kuat. Iya, betul banget tuh. Karena saya basicnya dulu dari komunitas, 3 tahun bermain dengan komunitas dengan speed, waktu, tempat, lokasi. Akhirnya terbentuk, saya buat agenda referenship. Saya nggak mengikuti kegiatan mengejar waktu seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi semampu kita yang paling benar. Karena tingkat crash di motor sangat tinggi sekali. Iya. Jangan coba-coba bermain dengan tanggung. Nah, itu Karena paling bahaya. ya itu semua akibatnya akan bersentuhan langsung dengan aspal. Aspal dan bukan aspal lagi. Kalau bisa adu banteng dengan mobil, dengan kendaraan lain, lewat. Fatal, Om. Fatal. Nggak kayak mobil. Iya. Mobil masih ada di dalam. Betul. Kuncinya satu, jangan memaksakan kehendak apabila kita tidak kuat. Ibaratnya ya udah jangan gengsi lah. Jangan gengsi, ya berhenti. Capek ya berhenti. Karena tujuan itu cuma sekedar tujuan. Resiko keselamatan kita yang paling penting. Iya kan? mantap. Itu yang paling penting. Kita harus punya kemampuan berkendara kita. Iya kan? Lu pakai doping nggak kalau misalnya lu touring jauh? Doping pasti kita nggak ada lah ya. Jadi kehidupan saya sehat. Pagi saya makan. Kalau versi saya nih makan siangnya nggak makan karbo. Saya lebih menahan dengan coklat lah, apalah. Karena saya dengan umur saya 54 tahun, saya kasih bocoran langsung. 54 tahun Om. 54 tahun. Jadi karbohidrat saya harus jaga. Breakfast tetap, siang saya makan coklat atau Untung gue nggak lebih tua dari lu Om. Hampir malu gue Om. Dengan umur 50 tahun. Ingat, dia masih menjaga pola makannya kalau touring. Kita nggak nyangka, dan gue juga nggak nyangka. Kalau Mandra ini udah 54 tahun. 54 tahun. Gue kira tadi dia masih di bawah 50 bos. Ternyata dia udah 54 tahun dan masih kuat sehari 600 kilo. 600 kilometer. Dan itu saya lakuin semenjak ikut komunitas di Void. Selalu main speed dengan 600, 500 kilo. Karena udah terbiasa, kemampuan kita udah terasa. Akhirnya dengan di bawah 600, 400, itu kecil banget. Nah, kecepatan. Speed Om. Karena ini kan gini, Om nggak sendiri. Om bawa Onel kan. Apa Onel bisa ngimbangin? Dan speed paling maksimal berapa untuk untuk menciptakan suatu speed, saya harus mengukur Onel juga. Karena yang saya bawa ini anak sendiri kan. Onel ini untuk naik versi ini saya bekalin dulu dengan coaching klinik. Beberapa tempat pembelajaran coaching klinik saya masukin. Kayak di Indonesia Run Adventure, dia lulus. Coaching klinik di Givista lulus. Jadi kemampuan skillnya ini ya. Tar dulu, dia niat tuh. Asli ini niat banget dan nggak main-main. Ya. Nggak main-main. Jadi tolong teman-teman kalau touring atau apa, ingat, nggak usah main-main. Keselamatan adalah berkendaranya nomor 1. Pertama, keselamatan, apalagi Om Andra ini bawa anak loh. Bawa anak. Jadi memang dia nggak main-main. Dan motor yang saya bawa ini kan dual purpose. Kenapa dual purpose? Aspal dan medan gravel dan tanah. Jadi itu harus kita latih. Karena saya exploring ya, bukan aspal terus. Ada kalanya kayak ketemu tanah. Di Takengon kita naik kurang lebih sekitar 5 kilo jalan gravel untuk mencapai spot yang terbaik. Itu kita naikin dengan pembelajaran coaching klinik. Akhirnya dia percaya diri dengan kemampuan nanjak turun. Ya, karena salah satu itu emang percaya diri. Percaya diri. Orang kalau udah ragu-ragu, kalau bisa jangan deh. Tapi bener, dia adalah ayah yang baik. Sebelum dia menyiksa anaknya untuk jalan, dia udah mempersiapkan mental, skillnya, mentalnya. Dan yang awalnya merasa anak ini disiksa, malah merasa ini nyaman buat dia. Karena dia udah terbiasa. Buat orang lain, ini gila nih Om Andra nih, bawa anak touring dengan motor yang di perjalanan Papua jauh. kita jalan tanah merah 150 kilo biasa akhirnya.
Karena udah terbiasa dengan latihan, dengan pelajaran yang kita udah laluin. Jadi Medan Dual Purpose itu dengan sesuai genre motor saya biasa. Dan akhirnya orang tua, ibunya di rumah, kakaknya atau adiknya di rumah juga nggak khawatir lebih tenang ya. Malah mungkin skill saya mungkin udah kalah sama Onel. Saya udah kalah sama Onel. Jiwa mudanya Om. Iya. Yang penting benar harus ada rasa sabar. Betul. Harus karena anak muda itu kan emosinya masih labil Om. Saya selalu road captain di depan, saya yang mengukur perjalanan, speed untuk sport-sport tertentu. Onel ngikutin di jalan, mungkin lama-lama akhir terbiasa. Saya kadang-kadang suka gantian. Nel di depan gantian, saya mau lihat kan. Dia punya kesempatan. Modelnya seperti apa, ini seperti tetap apa. kita latih, jangan kita jadi road captain terus. Anak pun juga sekali-kali dilatih untuk menjadi pemimpin dalam satu rute perjalanan. Jadi membuat dia nanti bergantian itu sesuatu yang enak banget nanti ke depannya. Kita capek nih ke depan. Iya kan, nanti papan di belakang. Cornering, cornering terlalu berani. Kadang-kadang standar tengahnya nempel di aspal. Kena api. Udah Nel, aduh. Tapi ada intercom semua kan? Ada. Komunikasi Kita pakai Bluetooth ya, Bluetooth ya. semua. Jadi apapun nyebut masalah. merek. Oh sorry. Nyebut merek. Iya. Ntar kalau ini semoga itu dia. Harus lihat saya nih. Semoga jauh. lihat kita ya. Iya, kurang lebih begitu. Dengan alat komunikasi itu sangat penting dan efisiensi banget apabila kita touring berdua atau rombongan. Iya. Karena itu akan terkontrol dalam satu rombongan. Kita melihat ada yang kurang, ada yang lebih, ada yang bermasalah, ada yang mau kencing, ada yang mau makan, lapar segala macam. Kalau dulu kan kita aba-aba kaki segala macam, begini. tangan. Kalau sekarang begini, komunikasi sekarang udah nggak perlu. udah canggih Om ya. Udah canggih, karena itu salah satunya. Terus utamakan keselamatan. Kalau bisa sampai rumah zero incident, keluarga menunggu di rumah, itu yang paling penting. Nah, selama perjalanan ini hanya canda dikit Om. Lu pernah ngalamin hal-hal yang ya mungkin horor atau selama di perjalanan ada daerah yang ya bukan hanya horor tapi kayak mengganggu perjalanan lu, orang-orangnya, penduduknya atau pernah nggak ngalamin apalagi kan Om pernah jalan nggak hanya siang hari tapi malam hari. Ada pasti ketemu malamnya karena di beberapa tempat kalau kita nginep di sebelum tujuan yang kita dapat kurang nikmat, kurang bagus lah kotanya atau apa. Kalau horor itu ya sedikit sekali saya temuin ya karena ya saya percaya dengan agama saya, dengan bacaan-bacaan saya. Iya kan? Saya muslim, jadi artinya saya lebih yakin di perjalanan dengan agama saya. Kayaknya hal-hal kayak gitu. Yang penting ibadah nggak perlu. Selama lu perjalanan, yang penting ibadah nggak perlu tinggalin. Apalagi saya paling senang ke tempat-tempat daerah yang sakral ya kayak di Masjid Terapung, di Ternate. Kayaknya kita lihat indah banget. Oh ternyata masjid ini bener terapung ya. Di Makassar ada Masjid Kubah 99. Kubah 99. Terus ada di Gorontalo juga di Gorontalo yang Kubah Masjid Terapung juga. Bekas tsunami itu Om ya. Iya benar. Oh itu beda tuh kayak di Banda Aceh itu Masjid Baitur Rahman juga, Baitur Rahman, Baitur Salam juga. Wih, itu emang benar. Spiritualnya memang selain kita senang di jalan, spiritualnya juga dapat ya. Dan saya satu lagi paling senang mengunjungi rumah-rumah Soekarno. Peninggalan. Rumah pengasingan Soekarno. Peninggalan Soekarno. Karena gue lihat di dinding. Iya. Ada foto Soekarno. Ada Soekarno itu papa saya yang kiri, bapak. Yang paling kecil. Yang kecil. Nah, selama perjalanan ini Om, ada hal terindah nggak yang pernah lu dapet? Satu atau dua aja. Terindah maksudnya terindah apa nih? Ya selama perjalanan daerah atau punya pengalaman yang pengalaman yang apa ya, yang nggak akan lu lupain sampai saat ini. Oke, kalau terindah yang menurut saya, kalau menurut nomin saya paling top di Sumba. Sumba itu pulau terluar di NTT. Untuk mencapai pulau tersebut aja agak sulit ya, karena jauh juga. Berapa kali nyebrang itu ya? Kali nyebrang cuman badai lautnya agak-agak ekstrim. Iya, karena lu dengar-dengar kapal juga nggak beberapa kali. Betul. Ada waktu, jadi penyeberang kita harus menunggu sebulan dua kali. Cuaca ya. Bisa sebulan 4 kali, bisa sebulan 2 kali. Cuaca. Jadi pulau terluar itu
ada beberapa resort kelas dunia lah, dan itu juga saya lihat jalan yang saya berkendara itu agak sedikit magis ya, agak sedikit gimana ya, beda dengan jalan-jalan yang lain lah. Itunya suasananya, Kayaknya beda, sepi dengan savananya, kayak kok nggak ada orang di sini, cuman, wih. Lu nggak pernah nabrak ini Om, apa kuda? Hampir terus. Kan Nabrak nggak kuda pernah. kuda Om ya. Kayak di mana ya, di Sulawesi, di daerah Sinjai ya, kalau nggak salah. Ini tipis banget Om. Saya masuk, dikit banget saya lewat, kalau nggak nabrak kepala sapi. Cuman ya namanya saya masih dilindungi, Ya itulah. lewat terus. Kadang-kadang di daerah itu tidak terbiasa dengan rame atau kecepatan tinggi, jadi kita kadang-kadang kaget. Kaget, kan? karena paling bahaya lagi di Aceh juga tuh. Jalan lurus panjang ratusan kilo, sapi banyak, kalau melintas kelar. Sama juga kita nabrak tembok. Itulah kita harus tetap waspada. Betul. Waspada, fokus. Nah, itu kalau misalnya udah keadaan microslip, udah capek dipaksakan. Makanya nyambung lagi, kalau lu udah lu harus bisa ngukur tenaga lu. Kalau udah capek lu istirahat, kalau lu ngantuk ya lu tidur. Iya, tidur. Karena relatif di luar kota, di luar pulau itu sepi banget jalan. Nggak rame seperti ini. Gitu iya. ya, keenakan. Mungkin jarang tuh ngeliat truk bis di daerah Sulawesi. Nggak ada kayaknya menurut saya sih. Apalagi di Ternate, Halmahera, nggak ada bis, nggak ada truk. Yang jalannya udah bagus banget udah. Clear water, laut, di belakangnya gunung Lama-Lama. Itu kayak orang hidup kayaknya. Kita dihipnotis Om ya. Saking enaknya nggak lihat. Kayaknya kita sendiri yang gitu ya. Itu kalau untuk spot wisata unggulan Sumba, NTT. Terus yang untuk brotherhood ya, saya dapat di Merauke, Papua. Oke. Pulau terujung di Indonesia, Merauke. Jadi lu ini dari Sabang kayak itu ya, berjajar pulau-pulau dari Sabang. Betul, sampai Merauke, saya Om, ya? sandingkan Tugu Garuda yang ada di Sabang deket kilometer 0 dengan Tugu Garuda yang ada di PLBN Sota. Wih, Saya sandingkan. gila. Itu cita-cita saya waktu Lu di bikin Indonesia. ngiri, bikers Om. Dan dokumentasi saya komplit karena saya demen foto, terus terang aja ya. Dokumentasi mungkin nanti setelah saya udah tua, anak saya melihat, woi kita udah perjalanan nih komplit. Makanya Onel selalu sekolah fotografi, tujuannya ya itu. Saya bilang nih Nel, dokumentasi ini jangan sampai hilang, simpen di dalam satu tempat yang aman. Nih nanti ada ceritanya nih. Waduh, cerita itu bakal seru dari kakek nanti sebuah pengebuyut perjalanan itu. Biasanya kan lu berdua Om, pada saat istirahat ngobrol sama Onil segala macem. Ya. Pernah nggak dikit ngobrol sama Onil? Akan sampai kapan perjalanan ini? Oke, pasti dong pernah. Jadi saya mempunyai mimpi, nggak usah muluk-muluk ya, terlalu jauh sampai umur 60. Masih ada sekitar 6 tahun lagi. Saya berencana per tahun itu per benua. Benua Asia 2023, benua yang lain Afrika atau Amerika atau Asia Pasifik setahun 60 bisa kecapai lah. Insya Allah bisa kecapai. Dan Onil mau ikut. Mau ikut. Tapi kalau lu berhenti dengan umur 60 kan Onil masih panjang. panjang. Paling Umur dia sekarang 20. 20. Berarti nanti kalau 25 26 Ya. dia pernah nggak ngerasa gini? Ya udah kalau papa istirahat gue istirahat. Ya. Pernah nggak dia ngerasa gitu atau udah kalau papa mau istirahat gue lanjut? Enggak, saya harus bilang sama Onel semangat tetap lu jalan, Onel jalankan. Jadi kalau udah selesai dia harus dia tetap estafet melanjutkan. Iya, itulah yang semangatnya ini masih ada. Saya bina terus. Jadi mudah-mudahan saya diberikan kesehatan, diberikan Amin. diberikan sesuatu yang bisa mencapai mimpi saya ke depan itulah kurang lebih. Amin. Jadi hal ini emang nggak gampang. Cuman kalau kita berbuat sesuatu yang positif, satu hal yang paling saya titip dengan podcast ini, touringlah dengan muatan sosial. Kenapa saya bilang sosial? Itu yang membuat kita selamat sampai rumah. Dan itu bentuknya, yang membuat kita happy Om. Happy, selamat sampai rumah. Sosial bentuknya apa aja? Memberikan yang sesuatu. Yang penting ikhlas Om ya. Yang penting ikhlas. Ikhlas dan dipikirkan. Sosial. Bisa pendidikan, kasih buku ke sekolah, bisa kasih kayak waktu itu saya kasih masker, buku, ngasih sesuatu lah. Yang penting bisa membuat orang bahagia dan tersenyum. Betul. Okay. Nggak harus dengan uang. Iya benar. Iya. Nggak harus dengan uang, tapi dengan tenaga atau dengan pikiran. Motivasi, memberikan semangat orang itu udah luar biasa. Karena kalau perjalanan jauh ini banyak Om, hal-hal yang bisa lu lakuin. Banyak.
nggak akan muat di kepala untuk kita pikirkan. Saya banyak cerita, banyak kenangan tentang kita bagi-bagi sesuatu dengan saudara-saudara kita di luar antar pulau. Waduh, mereka senangnya. Apalagi di Papua sana kita kasih satu permainannya itu, waduh. Berarti banyak orang yang lu pernah jalan, Om, misalnya gue mau jalan ke sini, teman-teman lu mau nitip. Om, gue mau nitip. Ya, ada juga kayak gitu. Om, gue tolong bantu dong. Semarin ke sini ada yang nitip begitu juga. Karena mungkin itu tanda leluhur orang tuanya kan. Kalau dibagi-bagiin di daerah Halmahera. Ya, gue titip ini bro, kasih ke anak-anak ya. Oke, kita selalu open dengan hal-hal gitu. Nah, ini ya untuk yang kita mau udah di ujung, Om. Oke. Adakah yang lu mau sampein? Oke. Untuk teman-teman bikers, nggak usah lah terlalu muluk-muluk seperti lo yang mau bentar lagi mau ke luar negeri. Tapi mungkin ada saran atau sedikit motivasi buat teman-teman bikers. Ya. Oke, buat teman-teman bikers, saya punya saran tips, lah ya. saran atau apa segala macam. Berbuatlah sesuatu yang positif, be positif, dengan sosial, membawa sesuatu yang bermanfaat bagi teman-teman yang lain dimanapun kita jumpai. Itu alhasil kita akan berhasil dan selamat sampai tujuan. Dan memang perjalanan lu memang pure untuk menyenangkan diri sendiri dan orang lain. Tidak ada motivasi negatif ya. Tidak ada negatif. Misalnya, gue pengen dianggap gue karena jauh, gue pengen bikers itu. Karena banyak yang bilang bikers itu bukan seberapa jauh jalannya, tapi pada satu jalan lu ketemu feel-nya dan lu ketemu hal-hal yang baik. Itu adalah mungkin biker sejati. Prestasi itu akan dikenang tidak usah dengan hiporia dengan yang. Jadi mereka akan melihat kita harus berbagi. Karena selain menyenangkan diri sendiri, bisa menyenangkan orang itu banyak. Salah satu kepuasan ending dari perjalanan lah. Oke. Ya. Itu aja, bro. Terima kasih Om Andra. Oke, Om Kodok, sampai jumpa lagi. Terima kasih Onel yang lagi jalan ke depan mungkin dia lagi masak. Sekian dulu pertemuan saya dengan Om Andra. Mungkin ada hal yang akan kita bagi selanjutnya. Kita tunggu perjalanan dia ke Asia tahun 2023, Om. 2023. Rencana ke sana. Kita tunggu cerita-cerita perjalanan selanjutnya dari Om Andra. Oke, sekian podcast dari Naik Motor. Jangan lupa subrek. Karena biar kita makin subrek, Om. Biar kita bisa bikin cerita-cerita ke teman-teman atau buat seperti ini lagi yang lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Oke. Kalau gue bilang naik motor gaspol, Om. Ya. Oke. Naik motor gaspol.